Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Lautkidul.20 channel. Kali ini kita akan membahas film Korea yang berjudul My Wife is Gangster 3 yang rilis pada tahun 2006. Film ini merupakan kelanjutan dari dua film sebelumnya. Namun, film ini hadir dengan cerita yang baru yang tidak ada hubungannya dengan film sebelumnya. Di awal film, kita akan disuguhkan dengan pesta pertemuan bos mafia yang bernama Mr. Lim dan Mr. Jo. Mereka ini adalah mafia besar di Hong Kong. Dari awal, Mr. Jo sudah berniat ingin membuat masalah dengan Mr. Lim. Mr. Jo meminta pada Mr. Lim agar Aryong, anaknya Mr. Lim, memperlihatkan tarian pedangnya. Karena Aryong ini sangat terkenal dengan tarian pedangnya. Pada saat memainkan tarian pedang, salah satu anak buah Mr. Jo sengaja melemparkan pecahan kaca ke lantai, sehingga mengakibatkan kaki Aryong berdarah. Aryong masih terus memainkan tariannya, karena Aryong tidak mau ada masalah. Tapi, anak buah Mr. Jo kembali lagi melemparkan pecahan kaca yang mengakibatkan Aryo tidak dapat menahan emosinya dan langsung menusuk tangan anak buah Mr. Jo lalu melumpuhkannya. Dan film ini pun dimulai. Di tempat pencukuran rambut, Mr. Jo sedang mencukur jenggotnya dan dijaga ketat oleh anak buahnya. Datanglah seorang wanita misterius dan langsung membunuh Mr. Jo. Anehnya, para pengawal Mr. Jo pura-pura tidak mengetahuinya. Mr. Chong yang merupakan saudara dari Mr. Jo langsung mendatangi keluarga Mr. Jo dan menuduh bahwa Aryong lah yang telah membunuh Mr. Jo. Karena Aryong adalah anak dari Mr. Lim yang merupakan saingan bisnis terbesarnya. Mengetahui hal itu, Mr. Lim menyuruh Aryong untuk pergi ke Amerika sementara waktu karena Aryong sedang diburu. Tapi Aryong menolaknya. Dia ingin pergi dengan syarat dia yang menentukan kemana tujuannya. Dan dia memilih pergi ke Korea karena dia ingin mencari ibunya. Mr. Lim langsung menghubungi salah satu mafia yang cukup berpengaruh di Korea untuk melindungi putrinya. Kemudian, bos mafia Korea itu menyuruh anak buahnya yang bernama Kichul untuk menjemputnya di bandara. Kichul dan dua orang anak buahnya langsung menjemput Aryong di bandara. Di dalam mobil, Kichul mencoba berkomunikasi dengan Aryong. Karena Aryong tidak tahu apa yang Kichul bicarakan, Aryong pun diam saja. Akhirnya salah satu anak buah Kichul punya ide untuk menyewa penerjemah. Pada pagi harinya, Kichul dan anak buahnya membuat sandiwara untuk menakuti Aryong, agar Aryong tidak meremehkan mereka. Dua anak buah Kichul berpura-pura mendapatkan hukuman dari Kichul. Mereka dipukuli oleh Kichul, tapi ini hanya pura-pura saja. Dan ternyata, rencana mereka berhasil. Aryong yang mendengar teriakan mereka pun keluar. Kichul yang mengetahui aksinya dilihat oleh Aryong, langsung memukul anak buahnya dengan keras, agar tak terlihat kalau itu hanya sebuah sandiwara untuk menakuti Aryong. Aryong yang melihat kejadian itu, justru sebaliknya, dia tidak merasa takut sedikit pun. Aryong malah mengajari Kichul cara memukul yang benar, sambil memukul anak buahnya hingga salah satunya kesakitan. Pada saat aksi tersebut berlangsung, datanglah penerjemah yang mereka sewa, yang bernama Yeon-hae. Yeon-hae merasa ketakutan karena dia menyadari kalau dia bekerja untuk mafia, sehingga dia menerjemahkan dengan tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kalimat-kalimat kasar dia terjemahkan dengan halus, agar tidak terjadi konflik di antara mereka. Tapi uniknya, komunikasi mereka tetap berjalan dengan lancar. Kichul menanyakan apa tujuan Aryong datang ke Korea. Aryong pun mengeluarkan foto ibunya dan meminta mereka untuk mencari wanita itu. Kemudian di hari berikutnya, terlihat dua orang anak buah Kichul meminta uang pada salah seorang pengusaha konveksi di Korea. Mereka berpura-pura galak di depan Aryong, agar Aryong juga ketakutan dan tak menganggap mereka remeh. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah serombongan anak buah mafia lain yang juga akan meminta uang keamanan di tempat yang sama. Konflik pun terjadi di antara mereka. Tapi Aryong langsung bertindak dengan menendang kursi sehingga mereka semua terjatuh. Lalu, dengan leluasa anak buah Kichul memukuli mereka. Cerita pun dilanjutkan di kafe. Mereka minum sampai mabuk. Tiba-tiba, rombongan geng yang tadi mereka pukuli datang untuk membalas dendam. Tapi kali ini Aryong bertindak. Dengan kemampuan bela dirinya, Aryong melumpuhkan mereka dengan sangat mudah. Disinilah anak buah Kichul tahu kalau Aryong bukan wanita biasa, dan sejak saat itu dia merasa takut pada Aryong.
아 그게 아니고 얘. 아이 꼴통 새끼야. 너무 자주 만나는 거 아니야 이거. 놀래키게 하네. Pada pagi harinya, Aryong dan Kicul diundang untuk datang ke tempat Cooper. Dia adalah ketua geng yang kemarin anak buahnya Aryong lumpuhkan. Sampai di tempat Cooper, ternyata dua anak buah Kicul sudah ditangkap dan terlihat dalam keadaan babak belur. Mengetahui hal itu, Kicul tidak terima dan langsung menantang duel 1 lawan 1. Kicul yang tidak pandai berkelahi dipukuli berkali-kali oleh Cooper. Akhirnya, Aryong pun membantunya hingga Kicul berhasil memukul Cooper. Melihat bosnya dipukul, anak buah Cooper langsung mengeroyok Kicul. Aryong yang merasa kasihan pada Kicul langsung turun tangan menghajar mereka semua. Kemudian cerita berpindah ke Hong Kong. Mr. Chong yang sudah mengetahui keberadaan Aryong menugaskan jagoan wanitanya untuk membunuh Aryong. Wanita itu pun langsung pergi menuju Korea dan memburu Aryong. Di Korea, Aryong sedang berjalan-jalan bersama Kicul dan dua orang anak buahnya. Dan ternyata, di sana ada yang membidik Aryong dengan senapan jarak jauh. Untungnya, tembakan itu meleset. Aryong yang mengetahui hal itu, langsung mengejar si penembak itu. Saat mereka bertemu, perdebatan pun terjadi. Ketika mereka ingin bertarung, Kicul dan dua anak buahnya pun muncul. Aryong yang tidak ingin mereka terluka memutuskan untuk lari, tapi Aryong terkena tembakan di lengannya. Aryong yang terluka kemudian dibawa ke sebuah rumah untuk perawatan. Kicul beranggapan bahwa itu adalah perbuatan bos besar, karena sekarang Kicul saat ini sudah menempati posisi tertinggi di gengnya, dan pastinya banyak orang yang mengincarnya. Persembunyian mereka pun akhirnya ditemukan, dan mereka memutuskan untuk berpencar, dan disinilah terjadi kejar-kejaran dengan menggunakan mobil. Aryong yang menganggap Kicul kurang jago dalam menyetir, mengajaknya untuk tukeran posisi. Tapi Kicul tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Aryong. Aryong pun langsung mengambil posisi setir dan duduk di pangkuan Kicul. Disinilah terjadi posisi duduk yang mantap. Kemudian film berpindah lagi ke Hong Kong. Tampak Mr. Chong dan Mr. Lim sedang berbincang-bincang untuk menyelesaikan masalah. Sampai-sampai, Mr. Lim pun menawarkan jabatannya demi perdamaian dan keselamatan Aryong. Mr. Chong pun menerima tawaran tersebut, tapi Mr. Chong sangat licik. Mr. Chong membunuh Mr. Lim dengan cara meledakannya. Film berpindah lagi ke Korea. Aryong punya firasat buruk tentang ayahnya. Kemudian dia mencoba untuk menelponnya, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, muncul di hadapan Aryong, wanita yang kemarin mengejarnya bersama dua orang temannya. Wanita itu mengajak Aryong pergi ke suatu tempat untuk berduel dengannya. Aryong pun menerima tantangannya dan mengikutinya. Sampai di sana, mereka pun bersiap-siap. 3 lawan 1. Saat mereka berhadap-hadapan, lewatlah seorang tukang es krim di depan mereka. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Aryong untuk membunuh dua orang teman wanita itu dengan menggunakan senjata rahasianya. Dan dua orang itu pun tewas. Kini tinggal 1 lawan 1. Aryong melawan si wanita misterius itu. Pertarungan hebat pun terjadi. Aryong sempat kewalahan melawan wanita misterius itu, tapi akhirnya Aryong bisa membunuhnya. Keesokan harinya, Kicul yang sudah menemukan alamat ibunya mengajak Aryong untuk menemuinya. Sampai di sana Aryong mengetahui kalau ibunya sudah menikah lagi dan memiliki seorang putri yang bernama sama dengan namanya, yaitu Aryong. Melihat hal itu, Aryong pun terharu dan memilih untuk pergi dari sana. Aryong pun pulang ke Hong Kong. Kicul merasa sedih karena harus kehilangan Aryong.
Di bandara, Kicil mengungkapkan isi hatinya kalau dia mencintai Aryong, tapi Aryong tidak memperdulikannya karena Aryong tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Kicul. Setelah sampai di Hong Kong, Aryong melihat ayahnya yang penuh dengan luka karena percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Mr. Chong. Tak lama setelah Aryong menemui ayahnya pun meninggal, dan Aryong pun bersedih karenanya. Di tengah-tengah kesedihannya itu, Kicil pun datang dengan alasan ingin mengembalikan foto ibunya yang tertinggal, tapi Aryong malah menciumnya dan dia pun langsung pergi. Aryong berencana untuk membalas dendam pada Mr. Chong. Tepat pada pesta pernikahan anak Mr. Chong, Aryong menyelinap masuk dan menyamar sebagai mempelai wanitanya. Mr. Chong memberikan hadiah pedang kepada pengantin pria. Tiba-tiba Aryong mencabut pedang itu dan langsung menyerang Mr. Chong hingga Mr. Chong terluka. Aryong pun dikeroyok oleh anak buah Mr. Chong. Kicul yang tahu kalau Aryong akan membalas dendam pada Mr. Chong, dia pun datang bersama anak buahnya dan membantu Aryong. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Mr. Chong yang tengah terluka dibawa oleh anak buahnya untuk diselamatkan, tapi Aryong terus mengincarnya. Pengejaran itu pun tak mudah. Aryong harus menghadapi beberapa orang anak buah Mr. Chong untuk bisa terus mengejarnya. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah gang. Aryong pun harus berhadapan dengan pengawal khusus Mr. Chong. Aryong ditembaki oleh pengawalnya itu, tapi Aryong berhasil mengelak dan berhasil membunuhnya. Kemudian sisanya pergi melarikan diri. Kini tinggal Aryong dan Mr. Chong. Di atas sebuah gedung mereka saling berhadapan. Mr. Chong menghunuskan pedangnya sebagai tanda kalau dia mengajak duel pedang dengan Aryong. Tapi Mr. Chong licik. Tiba-tiba dia mengeluarkan pistol dari lengan bajunya dan menembakkannya ke arah Aryong. Aryong pun terluka dan terjatuh. Saat Mr. Chong ingin menembakkan pistolnya lagi ke arah Aryong, tiba-tiba Kicil muncul dan mengalihkan perhatian Mr. Chong. Kemudian Mr. Chong menembakkan pistolnya ke arah Kicil sehingga Kicil terjatuh dari atas gedung. Melihat hal itu, Aryong marah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyerang Mr. Chong, dan Mr. Chong pun tewas dengan mengenaskan. Sementara itu, Kicil terlihat ada di dalam bak mobil sampah dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang Aryong pun menjadi bos mafia menggantikan ayahnya. Kicil yang melihat hal itu pun senang, dan dia memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan lagi. Aryong yang melihat Kicil tidak ada di tempatnya, langsung mencari-cari Kicil. Kemudian Aryong dinasihati oleh asistennya agar Aryong mengejarnya. Jangan sampai dia menyesal sebagaimana ayahnya menyesal ketika membiarkan ibunya pergi. Aryong pun mengikuti saran tersebut dan mengejar Kicil. Di tengah perjalanan, mobil Kicil pun dihadang oleh rombongan Aryong. Kicil pun keluar dari dalam mobil dan dengan dibantu penerjemahnya, Aryong mengatakan pada Kicil agar Kicil melamar Aryong. Kicil pun setuju, lalu mereka pun berpelukan dan film pun selesai. Ya, demikianlah ending dari film ini. Akhirnya Aryong berhasil membalas dendam pada Mr. Chong, dan dia pun menjadi bos mafia di Hong Kong, menggantikan ayahnya. Dan tentu saja, dia juga akan segera menikah dengan Kicul. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.